Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita atau ta'lim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ta'lim kita masuk kepada hadis dari Ummul Mukminin Ummu Salamah an Ummil Mukminin Ummi Salamah Hindun binti Abi Umayyah Huzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha, bahwa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, maka beliau mengucapkan doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alai. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Mari kita pahami. Di dalam tuntunan Islam, kalau kita cermati, kita perhatikan, hampir semua aktivitas apapun yang kita lakukan, kita perbuat kapan dan di mana saja, ada doa dan ada zikirnya. Di samping ada tuntunannya, adab-adabnya. Ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus terus kontak berhubungan dengan Allah. Karena tanpa Allah kita pasti akan tersesat, kehilangan petunjuk, bahkan bisa kita melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kita kepada lembah kebinasaan. Semenjak bangun tidur, ada tuntunannya, ada adabnya, ada doanya, ada zikirnya, sampai akan tidur. Semenjak lahir sampai mati, semenjak mencari apa yang akan dimakan, sampai mengeluarkan makanannya, semuanya ada tuntunan. Kalau kita baca satu persatu panjang, termasuk ketika akan keluar rumah. Yang kedua, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, karena ilmu kita tidak menjangkau kepada yang akan. Yang telah banyak lupa, yang sedang barangkali masih ingat. Yang akan tidak tahu, yang telah banyak lupa, yang sedang ingat. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, lebih ketika kita melakukan suatu perjalanan, di situ pentingnya kita mengawali aktivitas kita ketika keluar rumah dengan baca Bismillah. Karena memang semua pekerjaan, semua perbuatan memang harus diawali dengan Bismillah.
Bahkan siapa yang tidak mengawali perbuatannya, pekerjaannya dengan bismillah, maka jadi abtar. Kullu amrin dzibal lam yubda bi bismillah fa huwa abtar aqta aw ajzam. Setiap pekerjaan perbuatan yang penting, kalau tidak diawali dengan bismillah, pekerjaan tadi buntung, terputus. Bisa terputus dari rahmat Allah, pertolongan Allah, petunjuk Allah, dan seterusnya. Makanya Nabi di sini menuntun kepada kita dan beliau melaksanakan kata Ummu Salamah. Nabi ketika keluar rumah beliau membaca bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Kita tahu bahwa setan, kalau sudah kita awali perbuatan pekerjaan kita dengan bismillah, setan tidak bisa ikut campur, ikut serta. Karena bismillah itu sebagai tameng, penghambat, penghalang, supaya apa yang akan kita lakukan jangan sampai dimasuki, dipengaruhi oleh setan. Kecuali orang yang baca bismillah tidak dari hatinya, tidak sungguh-sungguh, tidak serius, dan tidak penuh harap dan keyakinan dengan apa yang dibacanya. Karena bisa jadi bismillah itu tidak ada pengaruhnya bagi si pembaca. Kalau dia sekadar membaca-baca, bahkan bacaan itu hanyalah dari tenggorokan ke atas, tidak dari hati, dan tidak menyadari apa yang sedang dibacanya. Nah, bismillah kan dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Mengapa kita dengan nama Allah? Ya, keluar rumah, melakukan pekerjaan, atau melaksanakan aktivitas dengan nama Allah. Siapapun yang bekerja, berbuat, beraktivitas, kalau tidak dengan nama Allah, pasti dengan nama yang lain. Itu satu, dengan nama Allah. Sekaligus kalau kita awali pekerjaan itu dengan bismillah, berarti kita mengalamatkan, menunjukkan perbuatan kita itu untuk Allah, karena Allah. Sekaligus berharap agar perbuatan kita, apa yang kita lakukan itu mendapat rahmat Allah, penjagaan Allah, pelindungan Allah. Kira-kira begitu, bismillah. Lalu disusul dengan tawakal tu. Bab kita kan masih bab tawakal ini. Tawakal tu, aku bertawakal. Telah berkali-kali kita sampaikan apa makna tawakal. Aku bertawakal atas Allah. Pasrah, menyerah, karena yakin dan percaya bahwa Allah akan menjaga, akan melindungi, akan memelihara, dan akan mencukupi kita. Dengan catatan, tawakal itu harus diiringi dengan usaha, berikhtiar, berusaha. Tidak boleh tawakal kita tenang-tenang saja, tidak berusaha, dan tidak melakukan aktivitas sedikit pun juga. Itu bukan tawakal, tawakal yang keliru namanya. Bagaimana kita tawakal ke rumah? Serah diri kepada Allah. Kalau misalnya kita orang yang berkendaraan, ya lengkapilah kendaraan kita dengan surat menyurat. Semenjak SIM, STNK, helm, pakai mantel, pakai sarung tangan, isi minyak, kemudian jalan di tepi-tepi, di tempat alur dan jalurnya, hati-hati, lambat-lambat. Nah, baru apapun yang terjadi nanti
kita serahkan diri kepada itu tawakal. Yang tentang tawakal nanti mengengkang-engkang saja di tengah labuh, di tengah jalan. Itu tawakal yang tidak benar itu. Berusaha seoptimal, semaksimal mungkin dulu. Kerahkan kemampuan tenaga kita, daya upaya kita, baru kemudian kita pasrahkan kepada Allah. Semenjak kita meninggalkan rumah, bismillah, tawakkaltu. Berarti rumah sudah dikunci. Lampu-lampu dimatikan. Kemudian kontak-kontak listrik dicabut. Beres, di rumah sudah beres. Nah, bismillah, tawakkaltu. Berangkat. Kalau kita pakai kendaraan itu tadi. Tapi kalau kita berjalan, hati-hati berjalan di tepi. Hati-hati menyeberang. Lihat kiri kanan. Itu proses tawakal. Jadi jangan salahkan takdir nanti. Baca bismillah, tawakal tu, tapi kita tidak hati-hati, tidak waspada. Kalau kemati, mati jono. Kalau kalian tak auto jo. Itu tidak tepat. Karena umumnya kita keluar rumah itu untuk berusaha, lebih-lebih laki-laki, maka bertawakallah seperti tawakalnya burung. Masih ingat kan? Bertawakal sebagaimana tawakalnya burung. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Jikalau seandainya sekiranya kamu itu bertawakal atas Allah sebenar-benar bertawakal, pasti Allah akan memberi kamu rezeki. Sebagaimana burung dikasih rezeki, dia keluar meninggalkan sarangnya membawa tembolok yang kosong. Tidak tahu dia di mana akan ketemu serangga, biji-biji, atau apapun makanannya, dan jelas dia keluar. Entah apa burung keluar, berusaha dia keluar, terbang. Dia tidak mengerti burung itu di mana gerangan akan ketemu dengan makanan, tapi tetap berusaha. Jadi kalau kita keluar rumah, laki-laki misalnya ke rumah, baca bismillah tawakkaltu, berusahalah untuk mencari rezeki yang halal. Kalau memang sudah rezeki kita, dapat di kita dengan catatan berusaha. Kalau tidak rezeki kita, walaupun dapat, sudah jangan kadang-kadang lepas. Tidak rezeki kita. Ini pentingnya kita memahami ucapan yang kita baca, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Wa kafa billahi wakila. Kafa, cukuplah Allah itu sebagai wakil yang akan mengurusimu, menjagamu, memeliharamu, karena kamu sudah berwakil kepada Allah, bertawakal. Lalu Nabi susul dengan ucapan, Allahumma inni a'udzubika an adilla. Namanya mohon perlindungan, mohon penjagaan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada an adillah. Adillah, aku sesat, aku tersesat. Apa maksud aku tersesat? Tersesat dari jalan yang benar, jalan yang lurus, sehingga tidak menemukan petunjuk, arahan, tuntunan, pedoman. Si penjalan itu kalau tidak adalah petunjuk Allah, bisa kita berusaha dengan berusaha yang tidak benar, keluar daripada petunjuk dan tuntunan Allah. Jadi aku berlindung kepadamu ya Allah an adillah, daripada aku tersesat.
Betapa banyak orang yang keluarnya dari rumah baik-baik, tapi dalam usaha bisa tersesat. Apa tersesat? Usaha yang dikerjanya itu tidak sesuai dengan tuntunan Allah, menyimpang. Bisa dia menipu, bisa mengicu di luar, bisa berbohong, bisa bersumpah. Namanya aku tersesat daripada petunjuk, tersesat daripada jalan kebenaran, tidak tahu arah yang akan ditempuh. Atau udalla, atau udalla, aku disesatkan orang lain. Andaikan tidak tersesat, disesatkan. Sepanjang keluar rumah dan selama berada di rumah sampai kembali pulang, jangan sampai disesatkan daripada jalan yang benar, jalan lurus dapat petunjuk Allah. Kan di luar sana banyak hal-hal yang bisa memperdaya, menipu, membujuk, merayu. Sehingga usaha yang kita lakukan, bisnis yang kita kerjakan, atau pekerjaan yang kita usahakan, ya bisa-bisa nanti karena pandainya setan-setan membujuk, merayu, kita tersesat, disesatkan namanya. Namanya udalla. Di Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Satu, kenapa kita minta itu kepada Allah? Kita tidak tahu. Sekali lagi, kita tidak tahu apa maksud, apa tujuan orang di luar sana, apa rencana orang di sana untuk kita. Nggak tahu kita. Kita tidak tahu ada orang yang berniat untuk menipu, memperdaya, menyesatkan, mengicu, mencurangi kita. Nggak tahu kita. Yang tahu cuma Allah. Keluar rumah, ada orang sudah buat rencana semalam, dia akan ketemu atau bersua, dia akan melancarkan berbagai macam tipu daya, dibujuk, dirayu, digoda, akhirnya kita tersesat. Tuh namanya udalla, disesatkan. Au azilla, atau aku tergelincir. Maksud tergelincir kepada jurang kemaksiatan, kebatilan, dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran, terpeleset sehingga terjerembab, terjatuh kepada lembah dosa, maksiat, atau perbuatan-perbuatan yang nelang. Bukan tergelincir artinya kaki terpeleset, tergelincir. Apalagi setan sudah bersumpah untuk menggelincirkan. Fa'azallahuma syaitan, lalu Adam dan Hawa digelincirkan oleh setan. Akibatnya Nabi Adam makan buah. Itu kan kepandaian setan menggelincirkan. Fa'azallahuma syaitan, maka menggelincirkan akan kedua orang itu, yaitu siapa? Nabi Adam dan Hawa. Tergelincir ya. Akibat tergelincir, terpeleset, terjatuh kepada apa yang Allah larang. Apa yang Allah larang? Jangan dekati, la taqraba hadis syajarah, jangan dekati pohon ini. Akhirnya karena si setan tergelincir, dia terjatuh, terjerembab, terpeleset ke jurang kemaksiatan, kedurhakaan, pelanggaran, dimakannya buah. Nabi Adam saja berhasil digelincirkan setan. Kununlah kita anak cucu Nabi Adam.
atau uzalla, tidak tergelincir, digelincirkan. Digelincirkan. Berarti kita objek, sasaran. Tadi kita sendiri yang tergelincir, sekarang kita yang menjadi sasaran penggelinciran. Ujung tergelincir itu kan terjatuh, terjerembab, masuk ngarai, masuk jurang. Kalau tiba di badan, tapi di sini bukan tiba di badan. Apa yang kita lakukan itu tergelincir kepada lembah dosa, lembah kemaksiatan, melanggar aturan-aturan syariat. Seperti ini biadab, dilanggarnya larangan Allah. Ketika itu otomatis langsung pakaiannya terbuka. Andaikan mode itu lo kata, setiap melanggar langsung terbuka pakaian, barangkali lama kita bertelanjang. Dah lama kita bertelanjang, bulat, pakai bulat lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, au azlima, atau azlima, menganiaya. Aku melakukan penganiayaan, atau uzlama, dianiaya. Apa yang namanya azlim? Melakukan, memperbuat yang menyebabkan orang lain menderita, tersakiti, terganggu, atau orang lain kita perlakukan yang menyebabkan dia, orang lain itu mengalami kerugian. Namanya mau dicurangi, mau ditipu, dikhianati, dibohongi. Berapa banyak orang berusaha yang membohongi orang lain? Azlim dia. Kemarin hari Selasa kita berkorban, ada juga orang yang mengambil daging sekantong tanpa tahu kita. Akan dia dizalimi namanya. Mengangak-ngangak saja penitia. Akhirnya diam-diam orang lari daging 15 kilo lah. Jadi kan ada orang sudah menyengaja untuk melakukan tindakan menyebabkan kita rugi, mengakibatkan kita menderita. Namanya kita itu dizalimi, dizalimi. 15 kilo itu lebih pada sampai 4 kilo tu. Tak lah. Tapi dizalimi namanya. Zalim itu bukan hanya meninju atau memicik saja. Suatu pekerjaan yang menyebabkan orang menderita, rugi, sengsara, sakit. Mulut, ya, kan sakit orangnya. Itu makanya definisinya menzalimi itu adalah menyebabkan orang lain menderita, sengsara, tersakiti, terganggu, baik batinnya ataupun jasmaninya. Dikhianati berarti dizalimi, dicurangi dizalimi, diotai dizalimi, dikicuh ya dizalimi, bersumpah-sumpah orang bagana begini kita percaya dizalimi. Menzalimi atau dizalimi. Penting sekali kita membaca ini.
au ajhala, atau bertindak bodoh, jahil. Ajhal, bertindak bodoh, jahil. Jahlun, bodoh. Orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu namanya jahil. Lawannya alim. Ilmun, jahlun, berbuat, melakukan, beraktivitas tanpa ilmu namanya jahil. Jahil itu bukan ongok, ndak ilir, ndak berilmu. Walaupun dia lah sekian, tapi tidak berilmu tentang sesuatu perbuatan, ketika itu jahilnya di situ. Contoh, sepintar-pintar, sehebat-hebat profesor, tapi dia tidak pandai baik kalamai, jahilnya di bidang membuat kalamai, tak tontong kalamai jagoan. Jahil, tidak berilmu tentang itu. Berarti ibu-ibu alim di bidang itu. Jadi ada hal-hal yang jahil di kita, yang kita tidak berilmu tentang itu. Jangan sampai kita bertindak melakukan sesuatu tanpa ilmu. Namanya ajhal, atau aku berlaku bodoh, mengajar sesuatu tanpa ilmu. Jahil. Termasuk namanya malih batanya, pandai-pandai sen, merasa sok bisa, sok hebat. Ajhal. Iko kan sarang viral-viralnya kini ko. Orang pandai bahasa Suryani di daerah Banten, mana itu, Jawa. Pandai bahasa Semut, bisa melarang mungkar nangkir, bisa mencegah ini. Ya, betapa banyak dijahili. Orang bodoh tu dijahili. Sudah longo di pongo orang lain itu. Yang paling berbahaya itu jahil dalam bidang agama, bidang syariat. Walaupun dia itu orang pintar, intelektual, pakar, tapi bisa jadi dia bodoh di bidang agamanya. Ketika itu masuk orang, sehingga bertukar akidahnya, berlain pahamnya. Ketika itu dia dijahili, di yujhala alayya, dijahili aku. Musibah terbesar adalah musibah menimpa agama. Banyak sekarang, bagi yang biasa melihat media massa, ajaran-ajaran, keyakinan-keyakinan yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan dia orang alim, dia orang pintar, dia orang hebat. Makin ke ujung dunia, makin banyak. Kau yang diajar Nabi kepada kita, jangan berbuat jahil, berbuat bodoh, bertindak bodoh, atau jangan sampai diperbodoh. Setiap keluar rumah, mari kita jemput semenjak awal. Ketika keluar rumah, bismillah. Tawakal tu ala Allah. Baru doa. Allahumma inni a'udzubika. Kamu apa ini tu? An adillah au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alai. Sambil, kalau Nabi sambil mencelik ke langit,
Penting doa itu, yang terkadang terabaikan, terlupakan. Kenapa kita baca auzubillah, auzubillah? Umumnya kalau sudah baca auzubillah, ada sesuatu yang tak mampu, tidak bisa kita menghadapinya. Dan tidak satu pun yang bisa melindungi, menjaga kita kecuali Allah. Itu baca auzubillah. Apakah auzubillah atau auzubika? Kiatnya begitu. Kalau suatu doa sudah ada auzubika, auzubillah, itu pertanda bahayanya, mudaratnya, risikonya. Luar biasa, yang tidak ada satu kekuatan pun yang bisa melindungi kita kecuali Allah. Pakai yang. Siapa yang bisa melindungi kita daripada sesat atau disesatkan? Tidak ada. Allah. Atau tergelincir atau digelincirkan, zalim atau dizalimi, jahil atau dijahili, maka pulangkan kepada Allah. Tidak dapat, lihat catatan. Setiap hari kita keluar rumah, bayangkan. Di zaman kini jarang orang yang setiap hari tidak keluar rumah. Tapi jarang pula orang yang keluar rumah itu membaca doa. Termasuk doa ini. Ini tagagih kepanjang saya. Yang baca, itu dah bawa gitu. Yang baca. Baca. Ini dulu. Kalau rumah cik, lah kapai cik. Tu naik kendaraan cik. Begitu kok. Kalau rumah, celak ke langit. Kalau tidak bisa celak ke langit, nak kuasa. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla, azilla au uzalla, azlima au uzlama, ajhala au yujhala alai. Prakat bismillahirrahmanirrahim. Nah, naik kendaraan, bismillah. Lah tanya ikut teh, alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nak dapat baru, ana dapat. Majriha, majriha. Apa salah? Majriha, majriha. Betul lah majriha, majriha. Yang penting jangan sampai tidak berdoa dan berzikir. Itu kan? Nah, duduk cik. Nah, yang ditanyakan ibu tadi ikutnya hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala," siapa yang mengucapkan, yakni idza kharaja min baitih, ketika dia keluar dari rumahnya untuk berangkat, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu nih ibu tanyaan. Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, hudita, engkau telah diberi petunjuk. Satu. Wa kufita, engkau telah dikecukupi keperluanmu. Wa wukita, engkau telah dipelihara atau dijaga. Tanaha anhu, menyingkir daripadanya syaitan. Fayaqulu, maka berkatalah syaitan itu, li syaitanin akhar, kepada syaitannya lain, kaifalaka, bagaimana mungkin, kaifalaka, bagaimana mungkin engkau bisa lagi untuk menggoda, merayu, menyesatkan orang yang telah hudia, diberi petunjuk dia, dicukupi dia, dan dipelihara dia. Mari kita pahami. Dalam bacaan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah ada 3 tu. Bismillah, tawakal, la haula wala
Sekolah pokok-pokok kaji. Bermuka bismillah, kemudian pasrah kepada Allah, lalu meyakini tidak ada satu pun kekuatan dari upaya kecuali terjadinya atas izin Allah. Tiga ko paci ketika keluar rumah kabarangke dengan nama Allah aku bertawakal. Tadi ada terangan la haula wala. La haula itu salah satu maknanya tidak ada daya upaya sedikit pun juga yang bisa terlepas terhindar kita daripada mara bahaya, dan tidak ada suatu kekuatan pun apapun siapapun pemilik kekuatan untuk bisa kita berbuat sesuatu yang baik kecuali juga atas izin dan pertolongan Allah. Itu mana la haula. Kita ulang, tidak ada daya upaya kita untuk bisa lepas selamat terhindar daripada maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Wala quwata, dan tidak ada pula satu kekuatan pun jua, apapun kekuatan dan siapapun pemilik kekuatan, termasuk kekuatan kita, untuk melakukan yang baik-baik kecuali juga atas pertolongan Allah. Ketika keluar rumah, atau dibalik pengertiannya oleh ulama, la haula, tidak ada sedikit pun daya upaya kita untuk melakukan suatu amalan kebaikan kalau Allah tidak kasih kita pertolongan. Dan tidak ada pula kita memiliki kekuatan apapun untuk terhindar, terlepas, terjauh daripada mara bahaya dan dosa-dosa kecuali juga atas pertolongan Allah. Itu maknanya. Jadi berarti la haula quwwata illa billah adalah semuanya itu tidak lain tidak bukan hanyalah atas bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita baca keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillah sudah tadi kan? Bismillah sudah. Tawakal sudah. Nah, tinggal la haula wala quwwata illa billah. Kalau lah pade ketiga-tiga nuka, mantap, yakin, berangkatlah. Karena orang yang sudah baca yang tiga aku dapat tiga. Hudiyah, Kufiyah, Wuqiyah. Hudiyah ditunjuki, Kufiyah dicukupi, Wuqiyah dijaga, dipelihara. Bismillah, tawakkaltu, la haula wala. Nah, dapat tiga. Hudiyah ditunjuki, Kufiyah dicukupi, Wuqiyah dipelihara. Ditunjuki bagaimana? Dia sepanjang keluar itu ditunjuki. Mulu saja keluar dapat petunjuknya. Apapun yang dilakukannya sepanjang dalam keluar rumah, dia mendapat tuntunan petunjuk khusus daripada Allah, dapat taufik dia. Dia akan diberi rasa cukup. Rasa cukup. Kalau cukup tidak pernah cukup. Bagi manusia tidak ada pernah cukup dia. Baru nanti dipakuk munculnya tanah baru cukup. Nanti rasa cukup. Qanaah namanya. Dipelihara dia, dijaga dia dari para mara-mara kesesatan. Itu dia. Wuqiyah. Begitu hebat bacaan itu kalau dipahami, sampai-sampai setan tanaha menyingkir, menjauh setan daripada orang yang membaca itu. Pertanyaannya muncul, apakah setiap orang yang membaca itu lalu setan menyingkir? Belum tentu. Tergantung yang membaca ini paham dia tidak apa yang dibacanya, mengerti apa tidak, dibacanya itu dari hati atau tidak. Bayangkan setan menjarak
tanaha, menjarak, menyingkir, menjauh setan, menghindar. Berarti kalau setan ketemu dia menghilang, menjarak setan. Siapa? Karena dia sudah dikasih 3. Ditunjuki, dicukupi, dipelihara. Karena dia sudah membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la ilaha illallah. Bertemu setan ini dengan setan yang lain. Berjalan, nampak setan. Setan tadi dah menyingkir, ketemu setan tu dengan setan lain. Dia akan berkata, kaifalaka, bagaimana mungkin bisa engkau akan menggoda, merayu, menyesatkan, memujuk segala macam. Orang ini telah ditunjuki, orang ini telah cukupi, orang ini telah dipelihara, dijaga oleh Allah. Tidak mungkin membuang-buang liwasan dulu itu sawan. Di situ pentingnya kita memahami apa yang kita baca. Jadi bukan hanya baca-baca. Karena yang kita baca itu adalah kalimat-kalimat agung, kalimat-kalimat yang sangat istimewa, kalimat-kalimat zikir yang bikin kalimat-kalimat zikir yang bikin setan itu meleleh. Bismillah penghambat setan. Bismillah tu pahambe penghalang setan. Bismillah. Tawakal tu membikin setan tu menyerah. Dalam surah An-Nahl, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Atau dalam surah An-Nahl katakan, kecuali hamba-hambamu yang bertawakal. Tidak mampu. Setan tidak ada kemampuan, peluang, kesanggupannya untuk masuk, menggoda, merayu orang-orang yang telah wa ala rabbihim yatawakkalun, orang-orang yang terhadap Tuhan mereka bertawakal. Itu menyerah setan. Menyerah setan. Yang ketiga, la haula wala quwwata illa billah. Kau menyatakan kalimat yang menyatakan, kan kalimat la wala itu kan perbenaran surga yang diturunkan. Bahwa sesuatu kekuatan, apapun kekuatan, daya apapun yang ada tidak berlaku. Tidak berlaku, tidak terjadi, tidak akan wujud. Karena pemiliknya adalah Allah. Jadi kalau kita baca la haula wala quwwata illa billah, berarti itu satu ungkapan, suatu pernyataan bahwa semua daya upaya, kesanggupan, kemampuan dan kekuatan lumer semuanya. Dan kita tidak bisa apa-apa walaupun sedikit, baik untuk melakukan kebaikan ataupun untuk menghindari pada keburukan. Tidak ada kita memiliki daya upaya kecuali atas bantuan Allah juga, pertolongan Allah juga. Namanya billah. Billah. Labu. Ada. Tinggal baca salah. Rumah. Inti pelajaran kita di siang hari ini, intinya saja kita ambil. Betapa amat sangat pentingnya kita ketika keluar rumah berdoa, berzikir, mohon perlindungan kepada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Betapa amat sangat pentingnya kita setiap kali akan keluar rumah memohon berdoa, meminta perlindungan kepada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa dari segala macam kejahatan yang akan menimpa dan akan terjadi. Itu intinya tuh. Yang kedua, agar perjalanan kita semenjak keluar rumah sampai pulang ke rumah mendapat tuntunan,
bimbingan, petunjuk, penjagaan pemberian Allah, penting kita meminta kepada Allah. Dan yang ketiga, bahwa karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, karena ilmu kita tidak menyangkau ke situ, hanya Allah yang tahu pasti apa yang bakal terjadi. Kepada Allah kita memohon kepada Allah agar kita dijaga, dipelihara dari segala hal yang akan menimpa diri kita. 3 saja. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.